Perkenalkan, nama saya DCMM Bongsele. Saya tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengawasan penyihatan makanan dan minuman. Perlu kita ketahui, ketersediaan makanan dan minuman di tempat kerja industri merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja tentu sangat menunjang keberlangsungan pelaksana pekerjaan di tempat kerja. Hal ini disebabkan karena untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, setiap tenaga kerja memerlukan tambahan kalori yang bersumber dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Untuk terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang baik bagi tenaga kerja, tentu perlu dilakukan suatu usaha penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang berlaku yaitu berhubungan dengan yang pertama penyelenggaraan pangan, yang kedua penjama pangan, dan yang ketiga waktu dan suhu pangan. Kita lihat persyaratan yang pertama, yaitu yang pertama persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pangan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tersedianya kebijakan setempat untuk memastikan 3 hal penting diterapkan dalam penanganan pangan dan pencegahan kontaminasi silang. Yang kedua, melakukan pencegahan kontaminasi silang agar tidak terjadi pencegahan oleh mikroorganisme dan cemaran lain di setiap tahapan penanganan pangan melalui 3 jalur, yaitu pangan ke pangan, tangan ke pangan, dan atau peralatan ke pangan. Yang ketiga, sanitasi tempat penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian pangan dilakukan secara rutin, bukan hanya mengenai kebersihan, tetapi juga ketepatan penggunaan disinfektan untuk kebersihan. Yang keempat, menjamin semua penjama pangan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menangani pangan, higiene dan keamanan pangan yang dapat diperoleh melalui pelatihan formal atau pemagangan. Yang kelima, menunjuk seorang penyelia penjama pangan untuk mengawasi kinerja penjama pangan. Yang keenam, memastikan bahwa penjama pangan tidak menjama pangan jika terdapat kemungkinan kontaminasi pangan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menjaga ketersediaannya sarana cuci tangan yang dapat diakses dengan mudah oleh penjama pangan, yang dilengkapi dengan air hangat yang mengalir dan sabun, dan mengeringkannya dengan lap kertas sekali pakai. Kita lihat persyaratan kesehatan yang kedua, yaitu persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penjama pangan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dengan cara menjaga pangan sedemikian rupa agar pangan tersebut tetap aman dan layak dikonsumsi. Yang kedua, harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter secara berkala. Yang ketiga, jika merasakan gejala sakit dan atau diagnosa menderita suatu penyakit, maka harus melaporkan kepada penyaliannya atau penyelenggara. Yang keempat, jika dalam keadaan sakit dan kemungkinan dapat menyebabkan kontaminasi pangan, maka penjama pangan tidak diperbolehkan menangani pangan sampai sembuh kembali. Yang kelima, melaporkan kepada penyeliannya jika merasa melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kontaminasi pangan. Yang keenam, selalu mencuci tangan dengan air hangat yang mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan lap kertas sekali pakai. Yang ketujuh, selalu mencuci tangan jika akan menjama pangan setelah dari toilet, merokok, batuk, dan bersin, memegang sapu tangan,
makan, minum, dan memegang rambut atau bagian tubuh lainnya. Yang kedelapan, selalu mencuci tangan sebelum menangani pangan siap saji dan setelah memegang pangan mentah. Yang kesembilan, tidak makan, bersin, meniup, batuk, meludah atau merokok di dekat pangan atau tempatnya. Yang kesepuluh, tidak menyentuh pangan siap saji secara langsung. Yang kesebelas, mencegah terjadinya kontaminasi pangan dengan rambut dengan cara mengikat atau memakai tutup rambut. Kita lihat persyaratan yang ketiga, yaitu persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan waktu dan suhu pangan yang harus diperhatikan dalam penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja. Antara lain, yang pertama, penyelenggaraan atau penjama pangan harus memperhatikan waktu dan suhu penggunaan, pengelolaan, penyimpanan bahan pangan maupun pangan siap saji sesuai jenisnya. Yang kedua, penjama pangan harus memisahkan tempat penyimpanan antara bahan pangan dan pangan siap saji. Yang ketiga, penjama pangan harus membuang pangan sisa atau leftover food jika sudah tidak memenuhi batas waktu dan suhu penyimpanan. Yang keempat, penjama pangan harus melakukan pencatatan waktu dan suhu penyimpanan pangan secara sistematis dengan sistem pelabelan dan penggunaan alat ukur.